Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru tentang pengumuman kelulusan P3K. Yang pertama yakni tentang kecemasan teman-teman kita guru honorer terkait belum juga jadwal pasti tentang pengumuman tahap pertama. Yang kedua yakni respon dari Komisi 10 DPR RI tentang penundaan tersebut. Sebelumnya teman-teman saya ucapkan selamat datang di channel Arazu Belajar. Untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan tentu saja bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbarunya. Nah teman-teman, ini seperti yang dilansir dalam cpnn.com dengan judul menunggu pengumuman kelulusan P3K 2021, guru honorer merasa dipermainkan pejabat BKN. Sejumlah guru honorer merasa perasaannya dipermainkan oleh kicauan salah satu pejabat Badan Kepegawaian Negara atau BKN di Twitter. Menurut Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bekti Indonesia atau SNWI Sumatera Selatan Susi Mayani, mereka rutin memantau akun media sosial pejabat Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Kemenpan RB, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Tujuannya untuk mendapatkan informasi kapan pengumuman kelulusan P3K guru tahap pertama. Namun dari sekian informasi tersebut yang paling intens memberikan informasi di medsos adalah akun Abiridwan 2173 milik Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi atau KPPSS Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bapak Muhammad Ridwan. Sejumlah konten unggahan di akun tersebut dinilai mempermainkan perasaan guru honorer. Kepada cpnn.com, Ridwan mengungkapkan apa yang dituliskan di Twitter merupakan pendapat pribadinya, bukan institusi. Itu pendapat pribadi saya, bukan BKN, tegas Ridwan Kamis 30 September. Walaupun itu pendapat pribadi Ridwan, Susi dan rekan-rekannya tetap melihat pernyataan Ridwan sebagai indikasi arah kebijakan pemerintah. Memang itu bukan kebijakan resmi BKN, tetapi isinya itu loh mempermainkan emosi honorer, kata Susi. Senada itu, Ketum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri atau FGHBSN Nasional Rizky Safari Rahmat mengatakan mereka menyebar jejaring untuk memantau semua isi medsos pejabat. Sama seperti Susi, Rizky juga suka kempas-kempis membaca isi Twitter di akun milik Ridwan. Banyak yang terkecoh juga, apalagi Pak Ridwan memberikan sinyal Jumat ada kejutan. Cuma kan Jumat ini banyak, terang Rizky. Yang terbaru, Ridwan dalam cuitannya menyinggung soal pengumuman. Katanya pengumuman asal kata peumuman, tapi karena banyak kemudahan afirmasi, kekhususan, privilege, maka bukan pengumuman, diganti menjadi pengkhususan. Hahaha. Tweet Pak Ridwan ini bikin gemes guru honorer, ujar Susi. Cuitan Ridwan yang mengundang reaksi guru honorer adalah soal pilihan siapa yang harus diselamatkan. Lebih dari 50, 5%, 7%, 10%.
Mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu, anak, atau istri? Tidak bisa menyelamatkan semua, harus pilih salah satu. Itu yang membuat si bapak ini tak nyaman tidur 3 hari, pusing 7 keliling. Sementara cuitan Ridwan lainnya yang dinilai guru honorer merasa dirinya hebat adalah, bayangkan saja, mana ada alumni nuklir UGM yang jadi karo humas, direktur infra IT, atau kapus PPSS BKN. Jika saya ikut seleksi ASN, saya adalah golongan anak yang tidak ada afirmasi apapun. Memang kata Susi, Ridwan itu seorang pejabat hebat, punya banyak passion dan menjadi PNS tanpa afirmasi. Saking hebatnya sampai lupa kalau posisinya sekarang tidak lepas dari kontribusi guru. Jangan menyindir guru honorer, Pak. Jangan pula memberikan informasi yang membuat kami menebak sendiri. Ingat, Pak Ridwan itu seorang pejabat di BKN, tegas Susi. Sementara Rizky memilih menenangkan kawan-kawannya lewat video-video di Instagram maupun TikTok. Bagi dia, itu cara terbaik sembari menunggu jadwal resmi dari Panselnas mengenai pengumuman kelulusan P3K Guru 2021 tahap pertama. Nah teman-teman, itu tadi kecemasan dari teman-teman kita honorer terkait dengan penundaan pengumuman kelulusan P3K 2021. Selanjutnya berikut ini tanggapan dari DPR RI terkait penundaan tersebut. Seperti yang dilansir dalam cnnindonesia.com, DPR minta Nadiem segera umumkan hasil P3K Guru 2021. Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB, Saiful Huda, meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim segera mengumumkan hasil seleksi pegawai negeri dengan perjanjian kerja atau PPPK Guru 2021. Saiful mengatakan hasil seleksi harus segera diumumkan jika skema penilaian afirmasi P3K Guru sudah ditambahkan dalam mekanisme penilaian yang baru. Prinsipnya kami meminta setelah menambahkan nilai afirmasi P3K Guru langsung diumumkan. Semakin cepat diumumkan oleh Mendikbudristek semakin baik, kata Saiful saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 30 September. Dia juga mengatakan Komisi 10 DPR sudah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Panselnas mengenai kekhawatiran forum guru soal penundaan hasil seleksi P3K. Pasalnya, beberapa guru di daerah khawatir namanya bakal tercoret dari daftar seleksi P3K Guru 2021 akibat ada penambahan nilai afirmasi bagi tenaga honorer K2 dan honorer berdasarkan lama mengajar. Terkait ini, Saiful meminta Kemendikbudristek untuk tidak menggugurkan nama-nama peserta tes P3K Guru yang sudah lolos hanya karena penambahan nilai afirmasi pada honorer lainnya. Guru honorer yang sudah lolos passing grade kemarin pasti sudah aman. Menurut data, kami sudah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek, pasti tidak akan mengganggu penilaian, kata dia. Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim memutuskan penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2021 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pihakku membutuhkan waktu kembali menilai hasil tes tersebut sambil menimbang desakan forum guru.
Tes P3K Guru 2021 disebut tidak berkeadilan karena besaran nilai afirmasi bagi peserta honorer K2 yang terlalu kecil. Nilai afirmasi berdasarkan usia juga dinilai rendah. Hasil tes sesuai jadwal diumumkan pada 24 September. Dengan penundaan ini maka terhitung sudah 6 hari para peserta seleksi P3K Guru 2021 menunggu status kelulusannya. Nah, itu tadi teman-teman beberapa berita tentang kecemasan teman-teman kita guru honorer menunggu pengumuman kelulusan tes tahap pertama. Ada yang khawatir jika nanti dengan adanya penambahan afirmasi ini akan menggeser bagi teman-teman yang sudah lulus tanpa penambahan afirmasi, dan ada teman-teman juga yang berharap untuk penambahan afirmasi ini, dan desakan dari DPR tentang penundaan kelulusan P3K tahap pertama. Demikian tadi teman-teman video kali ini, semoga kita semua diberi kemudahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.